Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penyusunan daftar penyedia barang atau jasa pemerintah. Pada pengadaan barang atau jasa pemerintah, pihak yang bertindak sebagai penjual barang atau jasa disebut dengan terminologi yang berbeda-beda sesuai dengan peran selama proses pengadaan barang atau jasa. Secara umum, pihak yang bertindak sebagai penjual barang atau jasa disebut sebagai pelaku usaha. Ketika pihak penjual tersebut mengikuti proses pemilihan penyedia barang atau jasa, maka disebut sebagai peserta pemilihan penyedia barang atau jasa. Setelah selesainya proses pemilihan penyedia barang atau jasa dan dilanjutkan dengan adanya kontrak dengan satu penjual barang atau jasa, maka penjual barang atau jasa tersebut disebut sebagai penyedia barang atau jasa. Dalam materi penyusunan daftar penyedia barang atau jasa ini, penyedia barang atau jasa yang dimaksud memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya mengacu kepada penjual barang atau jasa yang telah berkontrak dengan pemerintah. Penyusunan daftar penyedia barang atau jasa adalah proses menetapkan pelaku usaha atau penyedia barang atau jasa yang dinilai potensial berdasarkan kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Tujuan dari penyusunan daftar penyedia barang atau jasa ini diantaranya adalah 1. Tersedianya informasi pasar yang diperlukan untuk melakukan analisis pasar. 2. Tersedianya informasi pasar yang diperlukan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. 3. Meminimalkan tahapan proses pemilihan penyedia barang atau jasa sehingga pengadaan barang atau jasa dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Pada daftar penyedia barang atau jasa, idealnya terdapat jumlah penyedia yang cukup untuk setiap kategori barang atau jasa. Adanya daftar penyedia barang atau jasa memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Pembeli cukup mengundang penyedia sesuai kategori tertentu dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa sehingga menjadi lebih cepat. 2. Pembeli dapat mempunyai waktu lebih untuk melakukan perencanaan, penyusunan lingkup pekerjaan atau spesifikasi. 3. Merencanakan jenis kontrak yang cocok dengan sifat kebutuhan dan sifat barang atau jasa. 4. Membuat daftar harga yang lebih lengkap dan sesuai dengan lingkup kerja atau spesifikasi. Dan 5. Menyusun sistem evaluasi kinerja penyedia dengan lebih baik. Penyusunan daftar penyedia barang atau jasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Melakukan analisa pembelian atau spend analysis terhadap semua barang atau jasa. 2. Mengkategorikan dan mengelompokkan jenis barang atau jasa serta mencari potensi penyedia untuk setiap barang atau jasa tersebut jika diperlukan. 3. Melakukan pemetaan atau mapping barang atau jasa atau kelompok barang atau jasa ke dalam model posisi pasokan atau Supply Positioning Model atau disebut SPOM. 4. Berdasarkan hasil pemetaan di atas dan berdasarkan prioritas, berdasarkan nilai pembelian dan dampak kesempatan resiko, dipilih barang atau jasa yang akan dievaluasi penyedianya secara mendalam. 5. Menentukan strategi pengadaan termasuk jenis, karakter, dan hubungan bisnis dengan penyedia yang diinginkan. 6. Menggali informasi tentang potensi kinerja berdasarkan kemampuan dan motivasi penyedia. 7. Menentukan kriteria penilaian terhadap potensi kinerja yang akan diukur. 8. Melakukan penilaian terhadap potensi kinerja penyedia, termasuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap jawaban dan data-data yang disampaikan penyedia terhadap kuesioner yang diberikan oleh pembeli. 9. Menggambarkan hasil penilaian dan pemeringkatan dari para penyedia ke dalam grafik kemampuan motivasi. 10. Menetapkan penyedia yang lulus berdasarkan peringkat dan mencantumkan ke dalam daftar penyedia barang atau jasa. Penilaian penyedia melihat dua aspek, yaitu aspek kemampuan dan aspek motivasi. Kemampuan terdiri dari 1. Kemampuan administrasi, yaitu kemampuan penyedia untuk memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh pembeli. Pemenuhan dibuktikan dengan adanya kesesuaian dan keabsahan dokumen penyedia dengan persyaratan yang ditentukan. 2. Kemampuan teknis umum,
yaitu kemampuan penyedia untuk memenuhi persyaratan kemampuan teknis yang belum terkait secara langsung dengan spesifikasi atau lingkup kerja barang atau jasa yang dibeli. Kemampuan ini berkaitan dengan sistem pengelolaan perusahaan, pengalaman perusahaan dan para personilnya dalam melaksanakan pekerjaan serupa, pengalaman penyedia dalam memproduksi barang atau membeli dan mengirimkan barang tersebut secara tepat waktu. 3. Kemampuan kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan atau K3LL, yaitu kemampuan penyedia untuk memenuhi persyaratan minimum dalam aspek sistem K3LL yang ditentukan oleh pembeli. 4. Kemampuan keuangan, yaitu kemampuan penyedia untuk menyediakan keuangan yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau untuk memproduksi barang atau mengirimkan barang kepada pembeli. Tingkat motivasi penyedia diukur secara kualitatif dengan menggunakan model persepsi pasokan atau Supply Perception Model yang disingkat SPEM atau SPAM. Berdasarkan kemampuan dan tingkat motivasi penyedia yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditentukan potensi kinerja penyedia dengan menggunakan suatu model yang disebut Performance Equation Model atau PEM atau PEM. Gambar ini merupakan contoh pemetaan potensi kinerja para penyedia. Gambar tersebut menunjukkan 5 penyedia yang diplot ke dalam grafik untuk suatu jenis barang atau jasa tertentu. Penyedia yang masuk dalam daftar penyedia adalah penyedia yang tidak saja mempunyai potensi kinerja unggul secara teknis dan wajar dalam harga jual atau tidak didasarkan pada penawaran harga dalam proses pemilihan penyedia, namun juga mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjual barang atau jasa dan bekerja sama dengan pembeli. Dengan kemampuan dan motivasi yang tinggi, diharapkan penyedia dapat menyelesaikan kewajibannya secara memuaskan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktek dan menurut rujukan beberapa sumber buku, daftar penyedia barang atau jasa dapat membagi penyedia barang atau jasa ke dalam beberapa kategori. Misalnya sebagai 1. Approved Supplier, yaitu para penyedia yang sudah lulus dan mampu setelah masuk ke daftar penyedia barang atau jasa, namun belum mendapatkan pekerjaan, sehingga belum terbukti apakah dapat melaksanakan kewajibannya dengan kinerja yang memuaskan. 2. Preferred Supplier, yaitu para penyedia yang terdaftar dalam daftar penyedia barang atau jasa dan telah mendapatkan pekerjaan serta melaksanakan kewajibannya seperti dalam kontrak secara memuaskan. 3. Emergency Supplier, yaitu sebagian dari para penyedia dalam kategori Preferred atau juga Approved bila tidak ada yang berada dalam Preferred, yang dipakai sebagai rujukan pertama bila terjadi kondisi darurat atau emergency. Jenis penyedia ini sangat diperlukan sebagai bagian dari rencana keberlanjutan bisnis atau Business Continuity Plan dari organisasi pembeli untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau bahkan berhentinya operasi atau kegiatan organisasi. Penyedia dengan kategori ini dipilih berdasarkan hubungan bisnis yang lama, dapat diandalkan jaminan pasokan atau security of supply, dan mempunyai kemampuan menyediakan barang atau jasa dengan variasi produk atau product range yang lebar. Terdapat 3 bentuk metode penyusunan daftar penyedia, yaitu bentuk 1, berdasarkan hasil pemilihan penyedia barang atau jasa katalog elektronik. Bentuk 2, berdasarkan hasil kualifikasi penyedia barang atau jasa. Bentuk 3, dilakukan melalui proses registrasi pelaku usaha dan verifikasi. Untuk bentuk yang pertama, sifat kebutuhan barang atau jasanya adalah rutin, jumlah kebutuhan besar, dan kebutuhan berulang. Sifat barang atau jasanya adalah barang atau jasa standar atau dapat distandarkan, harga relatif tidak berfluktuatif, banyak merek, dan pelaku usaha di pasar. Pada bentuk ini, penyedia telah terkualifikasi dan mencantumkan nama penyedia, nama produk barang atau jasa, spesifikasi barang atau jasa, dan harga barang atau jasa. Contoh bentuk ini adalah katalog elektronik.
Pada bentuk kedua, sifat kebutuhan barang atau jasanya tidak rutin, jumlah kebutuhan sedikit, serta kebutuhan tidak berulang. Sifat barang atau jasanya adalah barang atau jasa standar atau dengan karakter spesifik, harga dapat berfluktuatif sesuai kondisi pasar, dan banyak pelaku usaha di pasar. Pada bentuk daftar penyedia ini, pelaku usaha telah terkualifikasi dan mencantumkan nama pelaku usaha dan kategori produk barang atau jasa. Contoh bentuk ini adalah Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau SIKAP. Pada bentuk yang ketiga, kebutuhan barang atau jasa bersifat unik. Sifat barang atau jasanya adalah barang atau jasa memiliki karakter spesifik, tidak banyak pelaku usaha di pasar, dan harga bervariasi sesuai karakteristik pekerjaan. Pada bentuk daftar penyedia ini, pelaku usaha belum terkualifikasi, tapi telah terverifikasi dan mencantumkan nama pelaku usaha. Contoh bentuk ini adalah daftar pelaku usaha terverifikasi LPSE. Dalam hal suatu kementerian atau lembaga atau perangkat daerah memiliki kebutuhan spesifik yang belum terakomodir dengan bentuk daftar penyedia barang atau jasa yang ada, maka pengelola pengadaan barang atau jasa dapat mengembangkan daftar penyedia barang atau jasa dengan kriteria lain. Demikian belajar kita tentang penyusunan daftar penyedia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.